Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa salawatullah wa salamu ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa aina Allahumma ala sunnatihi wa amitna ala millatihi wa shunna fi zumratihi ma'al ladzina an'amta alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqan. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terutama para orang-orang tua kami, para pemuka masyarakat, pengurus masjid, imam, muazzin, dan kita semua yang hadir dalam kesempatan ini. Alhamdulillah, kita bertemu kembali dalam kajian subuh Sabtu. Dan saya mohon maaf karena bulan kemarin tak datang karena ada halangan keluar kota. Keluar kota itu artinya keluar dari kota yang balik kampung. Jadi pagi ini bertemu kita kembali. Alhamdulillah, dengan rahmat Allah dan karunia Allah, kita bisa bertahan sejenak di masjid ini menjelang masuknya waktu syuruk ya. Alhamdulillah kita bisa bertahan. Karena bertahan dalam kondisi seperti ini tak mudah, Pak. Bertahan setelah subuh ini memang sulit. Maka alhamdulillah Allah kuatkan hati, keteguhan jiwa, mau bertahan menjelang beberapa waktu ke depan. Karena kita juga tahu subuh ini memang waktu terbaik setiap subuh. Allahumma barik li ummati fi bukuriha, kata Nabi Muhammad. Ya Allah, berkahi umatku di waktu paginya, ya subuh ini. Allah doakan agar Allah menurunkan berkah kepada umatnya. Maka subuh-subuh seperti ini, setelah subuh, dimanfaatkan untuk hal-hal yang terbaik. Terutama sekali jangan gunakan untuk tidur setelah subuh. Nabi tak suka seperti itu. Tak suka Nabi tidur setelah solat subuh. Usahakanlah apa yang bisa dibuat. Mengantuk juga tak tahan juga, usahakan bawa jalan-jalan umpamanya, keliling-keliling di rumah tu agar tak tidur. Tak tahan juga lagi, tunggu terbit matahari, Pak. Terbit matahari bantailah tidur sampai maghrib, biar lewat zuhur asar semua. Begitulah subuh. Rahmat Allah turun, jangan kita tidur. Tidur mana datang rahmat, ya kan? Nah, tahan-tahankanlah walaupun mengantuk-mengantuk. Oke, kemarin kita sudah belajar hadis yang kita baca-baca, yang kita pilih-pilih sini, mengenai Nabi ditanya dulu masalah air laut. Nabi menyebutkan wa tuhurum ma'uhu al-hillum maitatuhum.
airnya bersih, bangkai hewan laut juga dihukumkan halal. Nah, saya sambung sedikit masalah ini. Ada ketentuan dalam Islam, dalam fikih lah, dalam syariat. Sesuatu itu boleh dimakan apa tidak, apa landasannya. Di samping ada dalil ya. Dalilnya jelas membolehkan, dalil yang jelas juga ada yang mengharamkan. Memang ada kaidah fikih menyebutkan asal pada sesuatu itu mubah ataupun halal. Al-aslu fil asya' al-ibahah hatta yadulla ad-dalilu ala tahrimihi. Asal sesuatu itu adalah boleh, halal, kecuali kalau ada dalil yang mengharamkannya. Maka dalam Islam itu banyaknya yang halal, yang haram itu sedikit sekali. Kenapa yang haram itu pula mau dikejar, sementara yang halal begitu banyak? Ya kan? Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an tsumma istawa ilas samai fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Allah yang menjadikan apa langit di bumi ini untuk kita semua, untuk manusia. Jadi banyak sekali yang halal, sedikit sekali yang haram. Nah, yang halal yang banyak itu dulu yang kita nikmati, itu yang dicari. Kenapa yang haram-haram pula? Ya kan? Contoh kecil aja Pak, minuman yang halal banyak sekali. Nah, tapi kenapa yang haram itu pula diminum? Kan aneh pula kan? Yang halal banyak, yang haram tu. Itu ujian memang ya. Itu ujian memang. Nah, karena hidup ini penuh dengan ujian. Sama dengan Nabi Adam. Ditempatkan di surga sebagai gambaran. Ya. Ketika Allah menempatkan Adam beserta istri di surga, dikasih semua keringanan. Apa yang mau dimakan silakan. Tapi wala taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minaz zalimin. Allah suruh diam di surga, makan apa yang dia mau, cuma satu aja, satu pokok aja, satu pohon aja yang dilarang. Kok itu pula yang mau dicari-cari? Pohon yang lain banyak aja, ratusan mungkin ribuan mungkin yang bisa dimakan. Kok satu itu pula yang dimakan? Kan aneh. Begitulah gambaran yang Allah berikan sebelum Adam alaihissalam turun ke bumi ini. Begitu juga gambar manusia. Begitu banyak yang halal yang dibolehkan, yang haram itu aja dipikirkan tiap malam. Gimana caranya bisa dapat? Nah, kan nauzubillah. Nah, jadi masalah makan yang haram, makanan haram ataupun halal, ada kriteria sedikit diberikan oleh para ulama. Gambarnya begini. Hurima aklu syai' li ahadi asbabi khamsah. Sesuatu itu bisa jadi haram. Asalnya semua dihukumkan halal, kecuali kalau ada dalil yang mengharamkannya. Cuma ada kriteria untuk mengatakan sesuatu itu haram atau tidak. Yang pertama, ada salah satu 5 sebab yang membuat sesuatu itu menjadi haram. Yang pertama apa kata ulama? Ad-dararul lahiqu bil badni awil aqli. Apabila sesuatu itu bisa mendatangkan mudarat kepada badan maupun akal. Apabila diminum, timbul mudarat, kerusakan pada badan maupun pada akal kita. Nah, maka itu jelas diharamkan. Nampak? Oke. Atau ada juga disebut al-iskar atau takdir. Atau sesuatu itu mendatangkan bisa membuat mabuk. Awit takdir, takdir ni muqaddirat, itulah segala yang berkaitan dengan narkoba semua Pak. Itu kan merusak, bisa buat mabuk, bisa buat rusak segala-galanya. Apalagi narkoba, nauzubillah Pak. Kalau tercemplung di situ, tak secepatnya ditanggulangi atau tunggulah kiamat semua itu. Saya terus terang pribadi Pak, udah banyak mengurus berkaitan dengan orang-orang yang sudah kecanduan narkoba Pak. Tak perlu saya ceritakan siapa orang-orangnya. Bahkan dah kami antar ke Lido Bogor sana segala macam. Nauzubillah.
Itu jelas merusak. Ataupun sesuatu itu sebabnya an-najasah, najis. Nah, itu jelas diharamkan. Makanya barang najis tak dijual belikan. Apalagi itu dikonsumsi. Ya kan? Nah, kemudian apa lagi yang bisa sesuatu itu dianggap haram? Al-istighzar inda zawut taba'is salimah. Menurut orang-orang yang waras, orang-orang yang sehat akalnya, menurut orang-orang yang normal, dia menyatakan itu tak betul. Maka ini menjijikkan, rusak, merusak segala macam, tak sesuai selera dia. Tapi ini betul-betul menurut selera yang standar, normal, menjijikkan menurut hati dia, tak mau dia. Nah, ini termasuk, Pak. Tapi secara umum, bukan satu orang aja. Nah, ini penilaian kalau kita kembalikan ini ada penilaian badan-badan syariat. Umpama di MUI segala macam, ada LP-POM-nya yang menanggulangi masalah ini merusak apa tidak segala macam, bisa dibolehkan makan apa minum apa tidak. Kemudian yang terakhir, adamul idni syar'an li haqqil ghair. Memang halal benda tu, lezat, nikmat, cuma lagi punya orang ya haram lah. Sekalipun halal, berubah menjadi haram karena bukan milik kita. Kan jelas al-jasadul lati yambutu min haramin pannaru aula bihi. Jasad yang tumbuh dari makanan minuman haram, maka neraka lebih layak untuk ditempatinya. Makanya makan dijaga, minum dijaga. Makan jaga, minum dijaga. Dari mana datangnya? Orang traktir tengok dulu, Pak. Ini duit kau dari mana nih? Selama hari tak berduit kau, ini tiba-tiba berduit pula kau hari ini. Banyak boleh lagi. Kan? Atau menang togel pula dia. Tak apa-apa segala macam. Nauzubillah. Nah, ini bentuk seperti ini. Yang kalau seandainya ada terdapat di antara 5 kategori ini, mungkin dia mendatangkan mudarat, atau bisa membuat mabuk, atau jenis mukhaddarat, ataupun narkoba, ataupun dia ada najis di dalamnya, atau ada unsur-unsur najis, atau mungkin juga menurut selera umum ini menjijikkan, atau juga bisa ini hak orang lain bukan dia punya. Jelas itu perkara yang diharamkan. Maka dalam hal seperti ini kita mesti jaga makan minum, karena akibatnya banyak sekali, pertanggungjawabannya banyak sekali. Di dunia mungkin selamat, tapi begitu masuk alam kubur semua akan dipertanyakan nanti. Ini kan mengerikan. Nah, termasuk juga doa orang-orang yang makan tak jelas, minum tak jelas. Kan ada hadis seperti itu. Berdoa kepada Allah dalam perjalanan yang begitu panjang, tapi dia mat'amu haram wa mashtarabu haram wa malmasu haram, memakan minumnya barang-barang haram, yang dipakai pun barang-barang curian. Fa aina yustajabu. Mana mungkin orang seperti itu dikabulkan doanya. Itu kita bertanya, udah capek saya berdoa dah. Umpamanya dari lajang lagi, belum nikah lagi, masih bujang lapuk sampai tua-tua, kok tak terkabul yang satu ini ya? Nauzubillah. Kita juga tidak berburuk sangka pada Allah, tapi ingat apa yang kita buat, apa yang kita makan dan apa yang kita minum. Maka tengok cerita-cerita ulama-ulama zaman dulu, makannya terjaga sekali. Imam Nawawi selama hidupnya, baca sejarahnya, baik dibaca dalam Syiar Alamin Nubala atau dibaca dalam Al-Bidayah wan Nihayah Imam Ibnu Katsir, selama hidupnya dia tak mau makan buah-buahan yang ada di Damaskus, Syria. Alasnya banyak sekali, karena buah-buahan itu tak jelas. Coba. Nah, itu satu. Itu tambahan yang kemarin. Hari ini kita baca hadis. Kita pilih ya, karena di masjid ini juga ada belajar masalah fikih.
Jadi hadis ini juga bicara masalah itu. Maka kita cari hadis-hadis yang tidak ada dibahas dalam fikih tersebut. Ini hadis biasa kita dengar dan dah biasa kita amalkan. Cuma ini mengulang kaji aja. Nah, hadisnya Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuhuru ina'i ahadikum idza walagha fihil kalb ayaghsilahu sab'a marratin ulahunna bit-turab. Akhrajahu Muslim. Dari sahabat Nabi Abu Hurairah, tuhuru ina'i ahadikum, bejana anda, ember anda yang berisi air, bak mandi anda yang berisi air, gelas anda yang berisi air, semua yang berisi air itu pada dasarnya adalah bersih, suci, bisa diminum atau bisa digunakan untuk berwudu dan sebagainya. Kemudian bejana juga bersih, bak air juga bersih, tempat air yang lain juga bersih. Iza walagha fil qalb, cuma apabila walagha, minum anjing di situ atau dijilat oleh anjing minuman air tersebut. Ini kan biasa sudah kita dengar dari seperti ini. Dari kecil lagi udah kita tahu hal seperti ini. Ayaksilahu sab'a marrat, dia mesti menyucikannya sebanyak 7 kali. Atau kita dengar istilah kita disamak. Dicuci 7 kali, disamak dengan tanah. Ulahunna bit-turab, dan pertama di waktu mencucikan itu menggunakan tanah. Disamak dengan tanah dulu. Ini hadis ini baru dicuci sebanyak 7 kali. Ini biasa kita dengar, sudah lama sudah ini. Kita umat Islam di Indonesia dan negara-negara Arab yang mazhab Syafi'i ya. Ini biasa sudah seperti ini. 7 kali ulahun nabi turab. Yang pertama dengan menggunakan tanah. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Oke. Yang pertama dulu kita bahas. Yang pertama, an Abi Hurairah, dari sahabat Nabi Abu Hurairah. Abu Hurairah sahabat Nabi yang awalnya sebelum Islam bernama Abdus Syam. Kemudian setelah Islam namanya berubah. Nabi yang ngasih nama dengan nama Abdurrahman. Abdurrahman bin Sakhar. Beliau dari Yaman, Daus, dari suku Daus. Itu makanya namanya Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi Al-Yamani. Bisa Al-Yamani atau Al-Yamani. Dia sahabat Nabi yang termasuk terlambat Islamnya. Sahabat Nabi yang termasuk yang lambat Islam. Karena dia Islam itu pada setelah terjadinya perang Khaybar. Khaybar dengan Yahudi Pak ya. Itu pada tahun 7 Hijriah. Dia Islam pada tahun 7 Hijriah. Setelah terjadinya perang Khaybar antara umat Islam dengan kaum-kaum Yahudi di Madinah. Tahun 7 Hijriah. Nah, dia menceritakan diri seperti ini. Nasya'tu yatima wa hajartu miskina. Saya ini, kata Abdurrahman bin Sakhar atau Abu Hurairah, dia dikenal dengan Abu Hurairah ya. Itu gelar dia atau nama panggilan kunyah. Karena dia memang suka sama kucing, dan kucingnya itu bukan kucing betina, Pak, kucing jantan. Hurairah itu kucing kecil betina. Sementara dia yang dia pegang, yang dia bawa, yang dia apa-apa itu kucing jantan, kecil tapi jantan kucingnya, bukan betina. Maka Nabi memanggil dia ya Abahir. Hai ayah anak kucing jantan kan?
Nabi manggilnya Abahir. Sahabat yang lain pula manggilnya Abu Hurairah. Nah, hai ayah anak kucing betina. Maka dia kan, kok dipanggil begitu, kata dia. Yang saya pegang kok kucing berjantan, kok betina pula kena sebut. Tapi dah lengket dah. Ya, seperti itu. Nabi manggilnya Abu Hurairah. Sahabat-sahabat lain Abu Hurairah. Lengket sampai sekarang, Pak. Sampai kita hari ini. Kemanapun buka kitab hadis, jumpa nanti an Abi Hurairah. Karena beliaulah terbanyak meriwayatkan hadis Nabi. Lebih 5.000 hadis Nabi yang diriwayatkan oleh beliau. Langsung dari Nabi. Imam Bukhari meriwayatkan hadis Abu Hurairah lebih 800 buah hadis. Nah, dia menceritakan nasya'tu yatiman. Saya besar dari kecil besar dalam keadaan yatim. Ayahnya meninggal, beliau masih kecil. Wa hajartu miskinan, dan saya hijrah ke Madinah dari Yaman ke Madinah dalam keadaan miskin. Sama-sama mak dia yang tinggal. Pergi dia ke Madinah. Ingat, mak dia kan belum masuk Islam, Pak. Umayyah nama mak dia. Berjumpa dengan Nabi. Ini setelah terjadinya perang Khaybar. Terjadi perang Khaybar pada tahun 7 Hijriah. Kenapa? Ya maklumlah, orang Yahudi namanya. Dimanapun Yahudi sampai kiamat dunia ini, mereka lah semua biang kerok di dunia ini. Maka pernah saya tulis dulu di Riau Post, Yahudi bala sumber bencana. Banyak tulis-tulisan saya yang berkaitan masalah Yahudi tersebut. Nah, ini seperti itu. Maka saya ingat, Pak, ya. Saya masih ingat, Pak, waktu di Mesir. Kalau tak salah tahun 94 ya. Antara itulah 94 atau 95. Tragedi Goldstein yang menembakkan jamaah sholat subuh di Masjid Khalil Ibrahim. Berapa orang meninggal? Tumbang semua. 90 orang lebih. Ya. Itu Goldstein. Saya masih ingat waktu itu demo besar-besaran di Mesir. Di Al-Azhar. Belajar pun bubar. Demo besar. Kita ikut, Pak. Masih ingat saya slogan yang di waktu demo itu yang diucapkan, Khaybar Khaybar ya Yahud, jundu Muhammad saufa yaud. Ingat orang-orang Yahudi, peristiwa Khaybar. Nah, kan itu perang dengan Khaybar, Yahudi. Jundu Muhammad saufa yaud. Pasukan Nabi Muhammad di akhir zaman akan timbul kembali, akan muncul kembali. Nah, itu yang kita jeritkan. Khaybar Khaybar yang laut. Nah, ini zaman dulu juga seperti itu. Yang terjadi pada Khaybar. Selesai dikuasai umat Islam. Nah, itu makanya datang Abdurrahman bin Sakhar atau Abu Hurairah jumpa Nabi dan dia mau masuk Islam. Bahkan di waktu pembagian harta ghanimah perang Khaybar, walaupun Abu Hurairah tak ikut perang, Nabi kasih juga sedikit. Kasih dia sedikit. Dia tak berduit, Pak. Orang tua tidak ada. Emaknya ada tapi belum Islam. Maka dia berharap berapa kali dia jual setelah dia tinggal di ada Masjid Nabawi itu namanya Suffah, Pak. As-Suffah. Di belakang Masjid Nabawi zaman dulu ada namanya Suffah. Itu tempat tinggal para sahabat Nabi yang tak punya duit. Sahabat Nabi yang tak punya istri. Sahabat Nabi yang tidak punya rumah. Dari orang-orang Mekah dulu, muhajir. Mereka tinggal di Suffah, ada di belakang Masjid Nabawi. Siapa yang tinggal situ? Yang tak ada kerja, yang tidak ada duitnya, dan tidak ada punya rumah. Itu ada yang ditulis oleh Imam Abu Nu'aim Al-Asbahani dalam bukunya Hilyatul Awliya. Dia rinci, Pak. Siapa sahabat-sahabat Nabi yang tinggal di Suffah tersebut? Itu lebih 100 orang. Sekarang bertambah, berkurang. Kenapa bisa berkurang? Karena ada yang menikah. Dapat perempuan Madinah. Perempuan Madinah itu punya rumah pula, keluarga ada, tinggal sana, tak tinggal Suffah lagi. Nah, di situ juga sahabat Nabi Abu Hurairah tinggal. Di situ juga sahabat Nabi Salman Al-Farisi tinggal. Di situ juga sahabat Nabi Bilal bin Rabah tinggal.
Abdullah bin Umi Maktum, itu sahabat Nabi terkenal semua. Tak punya rumah, tinggal di situ. Siapa yang menanggungnya? Nabi dan para sahabat-sahabat yang lain yang membiayai makan hidup mereka. Nah, termasuk Abu Hurairah tinggal di situ. Ada juga sahabat Nabi yang iseng tinggal di situ. Siapa? Abdullah bin Umar. Iseng-iseng aja bergabung sama sahabat tu. Bergabung sama sahabat-sahabat yang lain yang ada tinggal di situ. Dia punya rumah, ayahnya ada, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, disitulah tinggal Abu Hurairah. Makanya tinggal selama dia mulai Islam pada 7 Hijriah, 7, 8, 9, 10, 11. Nabi meninggal 11 Hijriah, Rabiul Awal. Itu lebih kuranglah 4 tahun Abu Hurairah bersama Nabi. Kemana Nabi pergi? Apa juga aktivitas yang dibuat Nabi? Di situ Abu Hurairah ikut serta. Makanya beliau banyak meriwayatkan hadis Nabi. 4 tahun lah buat lamanya beliau bersama Nabi. Segala aktivitas Nabi, tindakan Nabi, perkataan Nabi, pengakuan Nabi, semua beliau ikuti, beliau dengar. Nabi belanja lah, bagi semua. Nabi perang juga dia ikut. Dia memang tidak ikut perang Badar, dia memang tidak ikut perang Uhud, dia memang tidak ikut perang yang lain, termasuk perang Khaybar dia ikut. Tapi setelah itu dia ikut. Perang Mu'tah dia ikut. Yang jelas dia ikut juga perang Tabuk. Perang yang terakhir diikuti Nabi, yang dipimpin Nabi. Ini perang ini Rajab, Sa'ban, Ramadan, 3 bulan lamanya. Baru Nabi pulang ke Madinah. Itu Abu Hurairah ikut. Nah, ini Abu Hurairah hidup dalam kondisi seperti itu. Dia fokuskan untuk betul-betul belajar sama Nabi Muhammad. Maka dia berdoa, ya Rasulullah, emak saya belum Islam lagi, Umayyah. Berkali-kali ku ajak Islam dan melawan Rasulullah. Bahkan Nabi pun dicaci makinya, na'udzubillah. Menangis Abu Hurairah. Langsung Nabi doakan agar ibunya Umayyah masuk Islam. Pada akhirnya tak berapa lama, pagi itu Nabi doakan, siangnya Abu Hurairah pulang ke rumah, pulang ke tempat emak dia. Nah, udah ibunya bersedia, udah masuk Islam. Itu Abu Hurairah. Nah, kemudian apa kata Abu Hurairah? Tolonglah doakan kami ya Rasulullah, aku dan ibuku, agar kami ini disukai, dicintai, disayangi oleh umat Islam. Dan agar kami juga termasuk orang-orang yang mencintai umat Islam. Maka Nabi doakan, Allahumma habib ubaidaka hadza wa ummahu ila ibadikal mu'minin. Ya Allah, tanamkanlah dalam hati dua hamba ini, Abdurrahman bin Sakhar atau Abu Hurairah dan emaknya, agar mencintai umat-umat Islam, agar mencintai orang-orang Islam. Wahabibhum alaihima, dan buatlah orang-orang Islam juga mencintai Abu Hurairah dan ibunya. Itu doa Nabi. Kalau Nabi berdoa apa, insya Allah tak pernah meleset. Tak pernah meleset Nabi kalau berdoa. Ingat dulu Nabi berdoa kepada Anas bin Malik. Anas bin Malik kan pembantu Nabi 10 tahun lebih, 10 tahun lah sebagai asisten Nabi. Sebelum dia menjadi asisten Nabi kan emak datang, ya Rasulullah, ini anak kecil saya ini, umurnya baru 10 tahun. Tolong doakan Rasulullah Anas bin Malik agar mendapatkan kebaikan. Rasulullah doakan. Allah apa doa Nabi kepada Anas bin Malik? Allahumma aksir malahu wa waladahu wa tawwil hayatah. Ya Allah, banyakkanlah rezeki Anas bin Malik. Ya Allah, banyakkanlah keturunan Anas bin Malik. Ya Allah, panjangkanlah umur Anas bin Malik. Tak meleset, Pak. Duitnya banyak, hartanya banyak, rumahnya banyak, segala macam. Anak-anak cucunya banyak sampai 150. Umurnya juga panjang sampai 130. Yang mendoakan Nabi.
Kita minta doa sama Nabi. Nabi tak ada lagi, Pak. Makanya selalu bersolawat. Bersolawatlah kepada Nabi. Bersolawat. Agar dapat berkah hidup dengan solawat kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi begitulah Abu Hurairah hidup dalam kekurangan seperti itu. Ingat, ketika beliau masih dalam bersama Nabi di supa tersebut, beliau belum menikah, Pak. Setelah Nabi meninggal baru beliau menikah. Baru dia punya anak keturunan. Coba kita lihat bagaimana hidup beliau ketika di Supah. Ini sahabat Nabi mulia. 5.000 lebih hadis Nabi yang dia riwayatkan. Kitab hadis apapun yang kita buka pasti jumpa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hidup sehari dia selama di Supah 4 tahun. Apa kata beliau? Innali khamsa asyrata tamron. Hari-hari saya yang saya pegang itu 15 buah butir kurma. 15 buah butir kurma. Aftartu ala khamsin. Ketika saya berbuka, saya makan 5. Wa tasahhartu bi khamsin. Ketika saya sahur, saya makan 5. Wa baqaitu khamsan li fitri. Dan saya tinggal 5 lagi untuk berbuka sore besok. Coba kita buat seperti itu. Maulah pingsan, Pak. 5 buah kurma pagi, 5 buah kurma siang, 5 buah kurma maghrib. Isanya innalillah. Begitulah hidup di antara yang ditunjukkan oleh sahabat Nabi yang disupah ini diantaranya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kesederhanaan yang begitu nampak sekali. Makanya zaman dulu tu Pak ya, kalau kita baca sejarah sahabat Nabi, mana ada berbagai macam penyakit, gula lah, kanker lah, ini segala macam. Mana ada penyakit-penyakit gitu. Karena makan seperti ini modelnya. Ya. Begitu sedikit yang dia makan. Jadi apa lagi? Ini penyakitnya kan sumber makanan. Nah, kalau congok dia, udahlah segala penyakit timbul semua itu. Lengkap nanti itu segala penyakitnya. Nah, begitu gambaran yang diberikan oleh yang dinyatakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Cuma beliau orang yang sangat rapat kepada Nabi, dia hafal hadis Nabi semuanya, dan dialah perawi Nabi yang paling banyak. Maka orang-orang non-muslim, orientalis segala macam, berusaha sekali merusak jati diri Abu Hurairah agar mereka bisa meragukan umat Islam tentang hadis Abu Hurairah. Mereka berbilang, siapa ini Abu Hurairah ini? Siapa ini? Fiktif segala macam lah. Nauzubillah. Nah, ada satu nasihat Nabi kepada Abu Hurairah yang juga perlu kita ingat. Dan itu Abu Hurairah tetap pegang sampai akhir hayatnya, tak pernah dia lupakan. Apa kata beliau? Ini hadis muttafaqun alaih. Ausani khalili bisalas la ad'u hatta amu. Nabi pernah mewasiatkan saya 3 perkara dan tak akan pernah saya lupakan sampai saya mati. Tetap saya lakukan. Pertama, ausani bi raq'atayid duha. Nabi mewasiatkan kepada saya, ya Abu Hurairah, ya Abahir, jangan pernah tinggal solat duha 2 rakaat. Minimal lah. Walaupun 2 itu 4 rakaat, 6 rakaat atau 8 rakaat, minimal 2 rakaat jangan pernah Anda tinggalkan. Itu wasiat Nabi kepada Abu Hurairah. Kita juga ingat, amal ini yang paling baiknya kan begitu Pak, rutin dikerjakan walaupun sedikit. Nabi ditanya, ayul a'mali afdalu ya Rasulullah? Apa amal yang paling mulia Rasulullah? Nabi menjawab itu ringkas saja. Adwamu wa in qalla. Dilakukan rutin sekalipun sedikit. Duha 2 rakaat, tapi rutin setiap duha. Kan itu.
Dia kerjakan 2 rakaat, tapi setahun sekali. Tahun depan dah meninggal, tak sempat lagi buat. Ini tiap duha dia lakukan, walaupun 2 rakaat. Nah, itu wasiat Nabi. Dan itu tak pernah ditinggalkan oleh sahabat Nabi bernama Abu Hurairah. Tak pernah dia tinggalkan. Apa wasiat beliau yang kedua? Yang kedua kata Abu Hurairah, wabisyamin salasati ayyam min kulli syahr. Solat sunat 3 hari setiap bulan. Ini mungkin bisa solat bukan siam puasa 3 hari setiap bulan. Ini bisa puasa ayyamul bait umpamanya 13, 14, 15, atau puasa apa aja yang dikerjakan. Minimal lah ada puasa sunat dikerjakan dalam 1 bulan 3 kali. Kalau rutin Senin Kamis lebih. Tapi Abu Hurairah tetap pegang itu. Minimal kata Abu Hurairah puasa dalam surat sebulan 3 hari. Puasa apa namanya? Tapi saya yakin Abu Hurairah lebih mengerjakan seperti itu. Kita perlu kita tahu juga, ada memang sahabat Nabi yang tidak kuat puasa sunat, tapi dia kuat solat sunat dan segala amal lain. Sahabat Nabi Abdullah ibnu Mas'ud, kita baca sejarahnya, beliau memang tidak kuat melaksanakan banyak-banyak puasa sunat. Tapi kalau Senin Kamis, alhamdulillah. Kalau sunat lain jarang beliau lakukan. Karena beliau lebih karena tak kuat itu, dia banyak lakukan solat sunat dan ibadah-ibadah yang lain. Jadi wasiat yang pertama kata Abu Hurairah, itu tadi 2 rakaat duha minimal. Wasiat Nabi yang kedua, itu kata Abu Hurairah, dalam 1 bulan minimal 3 hari ada puasa sunatnya. Kalau Senin Kamis ya lebih lah. Yang ketiga, alla anama illa ala witrin. Nabi mewasiatkan kepada saya tidak tidur malam melainkan ada solat witir yang saya lakukan. Jadi ini kemungkinan besar Abu Hurairah solat witirnya sebelum tidur. Walaupun 1 rakaat, ala witrin, walaupun 1 rakaat. Kita bulan Ramadan biasa itu. Setelah sholat tarawih ada sholat witirnya. Ya kan? Itu 3 rakaat. Itu kan sebelum tidur itu. Atau setelah tidur. Di waktu dia bangun tahajud. Setelah saya tahajud dia sholat witir. Ini dalam ini bisa jadi Abu Hurairah mengerjakannya sebelum tidur. Ada sahabat Nabi, Pak, namanya Amr bin As, yang tak pernah tinggal witir setelah sholat Isya. Karena witir setelah sholat Isya kan waktu dia sampai nanti masuk waktu subuh. Setelah sholat Isya selesai berjamaah di Masjid Nabawi, Amr bin As sholat sunat 2 rakaat setelah Isya. Setelah sholat sunat 2 rakaat setelah Isya, beliau sholat sunat 1 rakaat. Sahabat bingung, sahabat yang lain, ini apa Amr bin As nih? Solat apa Amr bin As ni? Akan begitu. Nampak sekali sahabat diam aja, yang lain diam, nampak kedua, yang lain bertanya, yang nampak ketiga, langsung ditanya, Amr bin As, solat apa kau ni? Tadi sudah selesai dah, solat sunat 2 rakaat setelah Isya. Itu yang satu itu. Apa aja beliau witir. Saya kerjakan witir sebelum tidur, takut nanti tak bangun. Walaupun pada hakikatnya dia juga bangun. Sama dengan sahabat Nabi Umar bin Abu Bakar Siddiq. Itu biasa beliau melaksanakan solat sunat witir sebelum tidur. Kenapa? Beliau khawatir takut tak bangun tahajud. Itu khawatirnya aja. Pada hakikatnya tahajud kok beliau. Sementara Umar yakin saya bangun tahajud, maka dia witirnya di waktu tahajud. Nah, itu terserahlah, Pak. Mana yang kita yakini, mana yang kita sanggup. Tapi ini wasiat Nabi kepada Abu Hurairah. Ini Abu Hurairah sahabat Nabi yang paling agung sekali. Beliau meninggal pada tahun 59 Hijriah. Umurnya 78 tahun. Di waktu Sayyidah Aisyah meninggal, istri Nabi radhiyallahu anha, itu pada tahun-tahun setelah tragedi
Ali bin Abi Thalib dengan sahabat Nabi Muawiyah bin Abu Sufyan. Kemudian setelah itu ada tragedi perang Jamal dengan Sayyidah Aisyah, naudzubillah. Ini sejarah ya. Sejarah. Meninggal Sayyidah Aisyah, waktu itu Abu Hurairah masih ada. Dan beliaulah sebagai imam jenazah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Di belakangnya makmum, di antaranya Abdullah bin Umar. Ketika Abu Hurairah meninggal dunia tahun 59 Hijriah, itu di akhir kekuasaan Muawiyah bin Abi Sufyan. Diantar Abu Hurairah ke Masjid Nabawi, disolatkan, kemudian diantar dimakamkan ke Baqi. Siapa yang paling depan yang mengiring jenazah Abu Hurairah? Sahabat Nabi Abdullah bin Umar. Berakhirlah beliau dengan ribuan hadis yang dia hafal dan dicatat oleh sahabat yang lain dan dibukukan pada hari ini. Ini dia yang kita baca pada pagi hari ini. Bunyi hadisnya, tuhuri inai ahadikum, bejana segala macam tempat air, ember, bak mandi, semuanya itu bersih. Tapi kalau ada dijilat oleh anjing, mesti dicuci sampai 7 kali. Ulahunna biturab, yang pertama dengan menggunakan tanah. Ini bahayanya pelihara anjing, bahaya. Nauzubillah. Itu dari segi kebersihannya aja. Belum lagi hadis Nabi menyebutkan manik tanah kalban illa kalbasaidin aw masyiyatin intaqsa ajru kulla yaumin qiratan. Orang yang pelihara anjing, bukan anjing untuk berburu, bukan anjing untuk jaga hewan ternak, tapi untuk main-main aja. Apa akibatnya? Setiap hari segala amal ibadahnya, pahala amal ibadah setiap hari dikurangi 2 qirot. Sahabat bertanya, qirot itu apa ya Rasulullah? Nabi tunjuk gunung Uhud. Bukit Uhud itu 1 qirot tuh. Bukit Uhud itu 1 qirot. 2 qirot berarti 2 bukit Uhud. Amal ibadahnya, pahala ibadahnya dikurangi gara-gara ada anjing 1. Coba bayangkan. Kenapa kok bangga-bangga pula pelihara anjing? Bangga-bangga bawa anjing di mobil. Bangga-bangga timang anjing. Ini bukan umat Islam yang paham. Memang ada ulama tak mengatakan najis, silakan. Mazhab Maliki agak longgar memang. Cuma dalam hadis ini, walaupun mazhab Maliki tidak menganggap anjing itu najis, tapi tidak ada orang-orang mazhab Maliki pelihara anjing. Apalagi ulamanya. Nah, kan nampak. Ada suatu hadis lagi. Innal malaikata la tadkhulu baitan fihi kalbun wala surah. Malaikat rahmat tidak akan masuk di rumah yang ada anjing dan ada patung-patung. Malaikat rahmat, Pak, ingat, malaikat rahmat, bukan malaikat maut. Kalau malaikat maut tak peduli, Pak. Anjing apa pun di rumah tu disentapnya juga. Tak peduli dia. Ini dah waktunya berangkat, ya berangkat. Tak peduli. Ini malaikat rahmat tak akan masuk di rumah yang ada anjing atau patung. Maka nauzubillah, kalau malaikat rahmat tak masuk lagi di rumah. 1. Kemudian pahala dikurangi 2 qirot setiap hari. Jadi apa lagi yang dapat, Pak? Malaikat rahmat tak masuk, pelihara pahala pula berkurang-kurang tiap hari. Itu pun kalau beramal. Kalau tidak, apa yang kurang lagi? Tak ada yang dikurangi lagi. Orang tak pernah datang ke masjid, tak pernah bangun tahajud payah. Apa lagi yang dikurangi? Tak ada lagi. Mereka bingung, apa mau dikurangi lagi? Ya Allah, tak ada lagi, beliau sudah kosong, sudah kosong semua sudah. Itu gara-gara pelihara, nauzubillah, pelihara anjing, Pak. Saya contoh bagi sikit aja. Kita bertamu ke rumah orang, tapi dia punya anjing, Pak. Macam mana? Risih apa tidak? Berat, Pak. Bukan karena anjing ini menggonggong, anjing ini berkeliaran di rumah. Atas segala apa yang dia jilatnya, atas segala apa yang nauzubillah.
Di situ pula kita bertamu raya pula. Ikut sama nama anjing-anjing. La ilaha illallah. Udahlah. Di mana? Coba. Kalau untuk berburu digunakan silakan, tinggalnya bukan di rumah. Kalau untuk jaga hewan ternak silakan, tinggalnya bukan juga di rumah. Belum lagi pasal menyamaknya, dijilat disamak, itulah kerja tiap hari. Sama kamar mandi, sama kursi, sama tempat tidur tiap hari. Habis waktu mengerjakan itu aja. Kalau dia paham, kalau tak paham ya udah, berlalu semuanya. Rahmat Allah tak masuk, malaikat rahmat tak masuk, kemudian amal atau pahala dikurangi tiap hari dua qiraat, tiap hari 2 qiraat, habis semuanya. Ini maka hati-hati daripada saudara kita yang suka-suka, bayangkan suka-suka. Apalagi anjing-anjing yang model-model yang ganteng-ganteng itu, yang mahal-mahal, puluh-puluh juta harganya, biaya makannya aja berapa? Dikasih makan habis duit, habis pula pahala amal ibadah kita dimakannya pula. Tak masuk pula mereka rahmat lagi. Nauzubillah, kan banyak sekali problemnya. Banyak yang dihadapi bagi orang seperti itu. Nah, makanya ini suatu pelajaran. Di samping menyamak dan sebagainya, juga termasuk terhalangnya rahmat Allah masuk di rumah tersebut. Kemudian terhalangnya juga pahala-pahala yang dia dapat dari amal ibadahnya, bahkan dihapus tiap hari karena adanya anjing yang dipelihara. Coba, untuk apa lagi? Ini bukan masalah bangga-bangga. Kalau bangga-bangga, carilah hewan-hewan yang lain yang bermanfaat yang dipelihara. Sapi ke, lembu, kambing, pelihara lah banyak-banyak. Ada waktu sembelih, makan sama-sama di sini kan enak. Ya kan? Ini pelihara yang tidak ada manfaatnya, bahkan merugikan. Nah, ini yang perlu kita ingat. Kalau ada saudara-saudara kita kasih tahu. Ini tak ada manfaatnya. Ada persatuan berburu babi, ada kan? Setiap hari Ahad tuh nampaklah batang hidung tu, bawa anjing sebanyak-banyaknya. Yang diburu babi, udah dapat babi dijual pada orang yang mengkonsumsinya. Ini tak jelas betul. Nauzubillah lah ini. Udah dibawa hewan-hewan najis seperti itu, yang diburu bawa hewan-hewan haram, dijual pada orang membutuhkan, duit dapat, dibeli ke lontong. Dibeli ke minyak goreng, beli ke nasi, dikasih anak makannya. Nauzubillah. Ilaha illallah. Kadang tak habis pikir saya, kenapa bisa seperti ini? Ya mungkin tak pernah ikut mengaji, ya, tak pernah, ya macam-macam lah. Jadi ini gambar sedikit yang berkaitan dengan hadis masalah ini. Memang ada khilaf ulama dalam masalah seperti ini. Hadis masalah najis anjing ini. Kalau fikih Imam Syafi'i memang ketat, Pak. Fikih Imam Syafi'i, fikih Imam Hambali, anjing najasatul ain, zatnya najis. Maka lebih fikih Syafi'i, tersenggol anjing aja jadi kerjaan kita, Pak. Menyamak-nyamak. Tengok, sama ni. Jadi kerjaan kita kan. Itu fikih Syafi'i agak ketat memang. Kalau longgar sikit fikih Maliki, Hanafi, mereka tidak menganggap anjing itu najasatul ain. Kalau tersenggol bulunya tidak apa-apa, tidak dianggap najis. Tapi kalau fikih Syafi'i dari dulu lagi dipakai seperti itu. Zaman atu-atu lagi sampai hari ini. Karena pegang seperti itu. Jadi dalam hadis ini sebagai mengulang kaji aja, nampak begitu banyak kemudaratan yang ditimbulkan dari orang-orang yang pelihara
Anjing. Anjing apapun jenisnya. Mau besar, mau kecil, yang di rumah kecil sebesar kucing, atau besar di luar, sama semua. Sama semuanya. Kecuali anjing untuk berburu, anjing untuk pelacak segala macam, manfaat untuk sosial, kepolisian itu tidak masalah. Silakan. Tapi tinggalnya juga bukan di rumah, ada tempat khususnya. Ya kan? Oke. Silakan. Lonceng dah berbunyi. Lonceng sudah berbunyi. Kalau ada, ini masalah udah jelas ya, masalahnya jelas. Udah tahu gitu semua. Oke. Ada juga yang tanya. Silakan Pak. Salam. Patung. Jadi yang saya maksudkan kategori patung ini, kalau pemahaman saya sekarang ini, yang namanya patung itu semua yang dari benda hidup, contoh atau itu. Nah sekarang banyak rumah-rumah hiasan itu Pak Ustaz dari plastik. Apakah itu termasuk kategori patung? Banyak rumah-rumah memiliki yang sejenis itu. Apakah bunga atau benda-benda lain yang sejenis dari benda ada benda hidupnya? Oke. Apakah itu termasuk kategori patung? Oke. Secara ringkas. Dalam hadis jelas, innal malaikata la tadkhulu baitan fi kalbun wala surah. Malaikat tak masuk di rumah yang ada anjing, mereka rahmat ya, yang ada anjing, ada patung. Kalau kita ikut pendapat yang lebih mayoritas, patung ini bentuk apapun, hewan atau ini atau binatang, hewan atau manusia yang diukir, dibentuk, dah patung. Tahu kita kan, kita nampak kan? Patung ini umpamanya, patung Firaun umpamanya, patung ini segala macam dibuat, diukir, dibentuk, dijadikan. Kenapa diharamkan di awal-awal Islam seperti ini ya? Sampai sekarang pun. Karena ada timbul rasa menghormati, mentakzimkan, menghargai, mengkultuskan dan mungkin dihormati. Pada akhirnya nanti bisa menuankan patung. Kan itu dan tidak akhir-akhir begitu yang ditakutkan. Dan sekarang orang tidak menuhankan patung. Mana ada orang menuhankan patung, kita umat Islam. Tapi dibuat patung di rumah namanya. Patung ini, patung itu segala macam. Secara garis besar ulama menjelaskan patung yang bentuknya ada bayang-bayangnya. Ya, ada bayang-bayangnya. Kalau ada bayang-bayang berarti bukan yang terlengket di dinding, yang ditulis, diukir di dinding, tapi patung. Kita tahu kan patung. Di Pekanbaru kan banyak patung-patung Pak, di jalan-jalan tuh. Segala patung ada. Ya seperti itu. Letakkan di rumah atau hewan. Letakkan di dalam rumah segala macam. Yang seperti itu yang ulama garis bawahi. Tapi kalau yang tidak ada patung-patung seperti itu kan itu dihargai Pak. Patung pahlawan diletak di rumah. Saya pencinta Soekarno, letak patung Soekarno di rumah. Saya pencinta Jamal Abdel Nasir yang tenggen-tenggen semua lah umpamanya. Letakkan patungnya di rumah, dibuat. Oh saya pencinta penyanyi ini, letakkan. Itu kan takdis namanya. Yang seperti itu. Yang dihargai, yang dihormati, yang dia muliakan. Tapi bentuk-bentuk yang terbuat yang tidak dia muliakan, yang tidak ada harganya, sama Pak. Seperti bunga-bunga, seperti Bapak sebutkan, itu kan tidak ada takdis, tidak ada kememuliakan, tidak ada menghargai, menghormati, sama juga patung boneka-boneka yang dipunyai anak-anak di rumah. Boneka banyak di rumah main anak-anak, mana ada harganya? Mau dipijak, mau dipipis segala macam, tidak ada takdis di situ. Itu tidak ada masalah.
Ini patung yang dia muliakan, dia hormati. Yang mungkin nanti ada buat umpamanya, maaf Pak, dia pengagum sesuatu tokoh, baik itu Islami atau tidak, dia buat patung letak di rumah. Oh, dia hormat, dia hormati, dia hargai, dia takzim sekali. Bahkan mungkin lewat mau makan lu, itulah kerja. Pada akhirnya nanti sembah pula patung nanti. Kan itu yang seperti itu yang diharamkan. Tapi patung-patung dibuat lukisan yang tidak ada maknanya, yang tidak ada takdis, tidak ada takzim segala macam, tidak ada apa-apanya. Itu makanya Pak, buat patung-patung kita di Pekanbaru banyak Pak ya. Patung ini, patung itu, tak patung apa-apa namanya. Ya, maka di rumah tak usahlah ada hal-hal seperti itu. Tak usah, tak perlu itu. Mengakibatkan nanti terhalangnya masuk malaikat rahmat. Mungkin lagi nanti dosanya nanti kalau patung-patung ditakdiskan seperti itu, yang dibuat seperti itu, dimuliakan segala macam, nanti orang yang membuatnya itu diminta di hari kiamat. Hadis masalah itu banyak kok. Allah mintakan, datangkan ruhnya cepat, hidupkan itu yang kau buat itu. Itu kalau dia membuatnya ada unsur membandingi apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, banyak hal-hal lain yang mau dibuat, yang diukir, yang bisa mendatangkan manfaat, yang tidak ada unsur-unsur kesyirikan dalam pembuatan tersebut. Itu secara garis umum aja yang berkaitan dengan patung. Oke. Tak ada yang lain? Ya, ibu. Tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Ya. Sebenarnya pertanyaan saya itu dengan kalangan Bapak sebelumnya, cuma agak memperjelas saja. Ya. Tadi dikatakan bahwa memelihara patung itu menghalangi rahmat masuk ke rumah. Yang ditanyakan itu bagaimana dengan foto-foto? Itu kebanyakan atau foto termasuk foto kita, foto keluarga dan lain sebagainya. Mempertegas saja sebenarnya Pak, biar lebih jelas. Ya. Terima kasih Pak. Oke. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini patung yang diukir, yang dibuat, yang ada bayangan. Saya lebih mengambil makna ini. Saya lebih memakai makna seperti ini. Patung yang diukir, yang diletakkan ada bayangnya, bukan yang terlengket di dinding. Makanya ulama hampir semua sepakat mengatakan gambar yang dihasilkan dari pantulan cahaya kamera itu tak termasuk patung Pak. Lengket aja lah gambar bapak di rumah tuh. Gambar lagi mancing segala macam, lagi makan, lagi tidur, lagi lengkap semua. Tidak ada apanya, tidak ada hubungan. Walaupun ada ulama mengatakan itu masuk. Saya tak sependapat. Boleh buat. Tidak apa-apa. Siapa di antara ulamanya? Ulama mazhab Syafi'i juga beliau. Yang ada di Syria. Mustafa Al-Bugho. Syekh Mustafa Al-Bugho. Ada saya baca buku beliau. Itu bagi beliau mengambil foto melalui kamera seperti ini, pantulan cahaya, hasil itu juga termasuk yang beliau haramkan. Nauzubillah. Maka kalau beliau diajak foto bersama payah Pak. Nah, tapi kalau beliau ada acara di foto orang, ya dia tak tahu, ya masuk fotonya. Ya. Ada memang pendapat seperti itu. Tapi yang lebih umum, pantulan cahaya seperti itu tak masuk dalam bentuk pembuatan patung yang diukir, yang ada bias, ada bayangannya, tak masuk itu. Tak masuk. Maka tak masalah. Silakan aja lah. Foto-foto, kemudian diletakkan di rumah segala macam. Tapi ibu-ibu jangan foto pula dibuat sebagai profil WA, profil Facebook. Yang melihat siapa?
Itu yang melihat orang lain, Pak. Bukan laki dia yang lihat. Masuk Facebook segala macam, masuk WA ke segala macam grup. Siapa yang melihat? Siapa orangnya? Ya, kalau yang melihat ni orang-orang yang lurus kepala otak dia. Kalau bengkok, ini banyak terjadi yang tidak. Maka gambar-gambar seperti itu, terutama perempuan, jangan dikomersilkan atau di upload ke Facebook segala macam. Itu yang melihat orang lain. Cukup di rumah ajalah laki yang melihat. Udah, jangan tunjuk-tunjuk sama PRT, PRW segala macam-macam lagi. Panjang cerita itu, ya kan? Oke, habis. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan penjelasan saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.